Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apalagi sih biasanya kalau di acara negara Om Swastiastu, Shalom, salam budaya rahayu. Ini yang lebih fun. Oh iya, lebih terlatih ya. Terima kasih loh teman-teman udah datang. Kalau mau duduk depan situ juga boleh, sini biar lebih dekat kita, biar gue bisa ngeliat mukanya nggak sakit leher, lihat kiri. Makasih banyak, banyak wajah familiar hari ini datang. Ada fansnya Dedo Medo, ada Abraham dari Penarik Banana, editor, banyak malah Mas Erik, Isal dari Pacar Merah, Mas Dodo dari penerbit. Terima kasih banyak Mas Dodo udah membantu memfasilitasi acara diskusi sore ini di Kios Ojo Kios. Ini yang pertama kan Mas ya? Ya. Yang pertama dan akan jadi satu-satunya. Jangan saja. Jangan dong. Jangan. Ada Mas Alam di belakang, Mas Alam dari Indo Progress, kebetulan kerja di atas, sering buat acara juga di sini sebulan sekali paling enggak. Jadi sore ini kita akan bincang-bincang tentang buku, tentang novel yang akhirnya ditemukan ya, setelah menjadi mitos kalau menurut Cak Mahfud, yang terbit bersambung di koran Jihad tahun 1966. Jadi ditemukan mikrofilmnya di Perpustakaan Nasional oleh timnya Mas Dodo, terus disunting oleh Pak Seno Gumiraji Dharma, dan akhirnya ini kita pegang bukunya, cantik sekali, cover dan desainnya, tata layoutnya juga, fontnya semua keren, cantik sekali. Dan ini yang saya pegang udah cetakan kedua loh, Mas Dodo ya, cetakan kedua ya. Saya pertama kemarin saya nggak sempat beli, akhirnya saya buru-buru beli cetakan kedua, takut kehabisan lagi. Di sini udah ada yang baca bukunya? Mbak udah baca ya? Sorry, siapa? Febri, Mbak Febri udah baca bukunya. Gimana kesannya? Rasanya sih kayak nanggung. Nanggung ya? Nah, oke. Jadi akan kita bahas soalnya di Mas Sena udah nulis introduction ya di depan ya. Dia kalau mau saya ceritakan buat teman-teman yang belum baca, mungkin Mas Sena nulisnya begini, ini dianggap sebagai artefak sastra. Jadi seperti kita dia saya bacakan aja ya tulisannya Mas Seno di halaman 9 itu, bukankah Durga Mahisa Susramadini atau Rara Jonggrang di Candi Prambanan dari abad ke-10 tetap dianggap cantik dan seronok walau tampilannya sebagai arca berhidung dan berbibir cacat? Roman Kunto Wijoyo yang bersambung 29 hari, kadang urut dan kadang meloncat itu bahkan masih berakhir dengan tulisan bersambung. Periset Nia Nuraini yang melacak harian jihad pada hari-hari selanjutnya juga tidak menemukan lagi sambungannya. Jadi cerita bersambung itu memang sudah berakhir, tapi apakah sudah tamat? Inilah kalimat-kalimat terakhirnya. Orang telah membuat atap di atas tembok yang masih dapat digunakan. Tinggal beberapa hal yang harus diselesaikan. Mengapur dinding dan memasang pintu yang dulu adalah kayu bersambung. Itu akhirnya. Memang waktu saya baca juga, ini akhirnya begini. Tapi karena saya udah baca pengantar dari Mas Seno, jadi saya cukup mengerti maksudnya apa, karena bagi Mas Seno ini dianggap sebagai artefak sastra, sebagai arca yang udah walaupun sumbing tetap cantik, tetap bisa dilihat, dan tidak perlu kita menambalnya, Mas Hikmat ya, ngapain lagi tambal, nggak perlu kita jadikan misalnya kata-kata yang hilang. Jadi banyak kata-kata hilang di buku ini yang tidak perlu ditulis lagi, diinterpretasikan dan dibiarkan begitu saja. Nah sekarang gue mungkin mau ada Mas Hikmat sebelah kanan saya, ada Martin. Mungkin sedikit pembukaan dari Martin dulu ya kali ya. Menurut lo Martin bisa dijelaskan sedikit kali ya atau tanggapan lo tentang buku novel terapi yang berangkat di pagi hari ini. Silakan Martin. Oke, pertama-tama novel ini aku pikir ini ya satu percobaan yang menarik untuk menggambarkan situasi masyarakat kecil pada era perang yang
fokusnya bukan pada semacam trauma-trauma perang gitu ya. Lebih pada bagaimana era perang 45 itu, 49 dan seterusnya itu, revolusi fisik itu kemudian sebenarnya menghasilkan suatu masyarakat yang masih bisa survive kembali gitu. Jadi kalau kita ngelihat struktur penceritaannya itu agak beda misalnya dengan perburuannya Pram ya. Kalau kita bandingin perburuannya Pram itu kan benar-benar getir ya. Tokoh yang semula sikapnya apa berubah total menjadi apa. Jadi kayak ada perubahan total manusia-manusia Indonesia sejak revolusi. Jadi menjadi sangat sinis, menjadi sangat kelam dan seterusnya. Kalau di sini ada, jadi bagiannya itu justru menunjukkan, terutama bagian akhir ya, kayak semacam sesuatu yang uplifting lah, sesuatu yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu di tingkat desa masih sebetulnya seperti masyarakat sebelum perang. Suasananya masih orang masih bisa gotong royong, menghidup atau membangunkan kembali rumah yang rusak dan seterusnya. Jadi suasana seperti itu yang kemudian justru ditonjolkan di dalam novel ini. Dan sebagai satu alur juga menarik sih, artinya tokoh utamanya ini kalau kita perhatikan dulu baru muncul setengah terakhir kan. Di awal-awal itu kita nggak tahu kenapa di judulnya kereta api berangkat pagi hari, jadi orang tuh masih menggaragapi semestanya gitu, dan baru di setengah terakhir baru kelihatan oh ternyata ada seorang yang pulang ke desanya naik kereta, dan seorang ini memiliki orang tua, seorang bapak yang sudah meninggal di desanya tanpa dia ketahui. Nah, jadi prosesnya justru kebuka di bagian akhir. Jadi proses di awal lain sama sekali gitu. Di awal adalah cerita tentang fase terakhir dari perang revolusi itu, dan fase setengah yang terakhir adalah suasana persis setelah perang, setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan gitu. Suasana di kereta itu seperti apa. Jadi dan di situ kelihatan penggambaran kayak masyarakat kelas bawah yang sebenarnya masih optimis dengan situasi yang berubah gitu ya, dan kayak masyarakat sebelum dan sesudah perang itu kayak nggak ada perbedaan yang cukup signifikan gitu. Maksudnya ketika kembali ke rumah, terus keluarga juga hidup, hubungan saling tolong menolong, gotong royongnya masih hidup dan seterusnya. Dan berbeda dan itu agak dari segi penulisan juga menarik dibandingkan dengan tulisan-tulisan Kunto yang lainnya. Kalau kita baca hampir semua fiksinya Kunto Wijoyo itu kan hampir selalu unsur filsafatnya kental banget ya. Artinya kayak yang paling jelas filsafat itu kan khotbah gitu ya, khotbah di atas bukit itu kan kelihatan banget orang yang pergulatan seorang tua yang mencari makna hidup dan bahkan berfilsafat. Dan seluruh orang di sana, tokoh-tokohnya pun akhirnya berfilsafat, termasuk juga tukang sapu pun berfilsafat. Nah di sini sih nggak ada yang kayak gitu. Jadi ada di bagian awal dikit ya. Nah, tentu mungkin semacam benih-benih dari kecenderungan filosofisnya Kunto Wijoyo yang baru nanti akan berkembang. Kalau kita lihat adegan pembukanya itu diakhiri dengan suatu kesimpulan atau suatu suasana yang agak filosofis ya, ketika seorang pengantar telegram yang menyampaikan anak yang akan pulang ke desa itu terakhir kan akhirnya karena yang akan menerima telegram itu sudah meninggal, maka warga nggak ada yang meladeni kan, sehingga petugas telegram itu akhirnya bertanya-tanya tentang keadilan gitu. Gimana keadilan, apakah ini adil, dan itu kan kayak sesuatu yang aneh ya kalau kita lihat profil realis itu sesuatu yang aneh. Nah, tapi itu kayak kecenderungan awal filosofisnya Kunto Wijoyo itu sudah kelihatan di situ. Walaupun di bagian akhirnya enggak. Setelah adegan itu yang filosofis itu enggak terlalu dikedepankan, dan menurut saya itu justru positif ya. Karena kalau yang terlalu filosofis itu malah kadang-kadang kan mengganggu jalannya cerita. Dan itu kesan saya ketika membaca itu seperti itu. Jadi satu novel yang menggambarkan situasi perang revolusi, tapi dengan satu kesimpulan yang beda total dari caranya Idrus menggambar. Idrus kan sinis dan seterusnya ya. Kalau perang itu lebih kayak berdarah-darah kayak gitu-gitu ya, suasana menjadi kelam gitu. Nah kalau dia enggak, dia sesuatu yang justru akhirnya ditutup dengan nada yang lebih positif, dan dalam arti itu malah kayak agak sedikit menyerupai penggambaran perang tentang konflik agraria di Banten Selatan itu. Kalau kita baca Sekali Peristiwa di Banten Selatan, itu kan cara dia nutup kan juga nadanya lebih positif, menunjukkan kepercayaan kepada masyarakat yang masih bisa bergotong royong melawan gerombolan pengacau keamanan dan seterusnya gitu. Nah di sini suasana akhirnya mirip-mirip kayak gitu. Jadi ada kayak semacam kepercayaan bahwa masyarakat kecil itu sebenarnya masih bisa survive dengan caranya sendiri yang sudah bertahan berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun sejak generasi yang lampau. Itu sih kesannya. Makasih Martin. Jadi buat teman-teman yang belum baca si bukunya ini, roman ini ditulis ketika Kunto Wijoyo menjelang usia 23 tahun, jadi masih 22 tahun ya.
Jadi wajar kalau memang ciri khas Kunto Wijoyo yang spiritualisme itu tidak terlalu kental di roman ini. Dan juga Mas Seno juga menulis di buku ini tentang bagaimana novel ini sebenarnya tidak menjadi cerita yang mengisahkan revolusi fisik secara sepihak. Selain adegan memasang kawat dinamit untuk meledakkan jembatan, berikut ledakannya tidak ada lagi adegan laga sepanjang roman ini selain konflik pribadi para peran sendiri. Dan benar sekali kata Martin tadi soal tokoh utamanya itu seorang pemuda yang balik ke kampung setelah perang 3 tahun baru dimunculkan di tengah cerita. Ketika kita disuguhi cerita ledakan dinamit, terus tali telegram itu sama meninggalnya bapaknya dia, terus ternyata anak yang datang, ternyata anaknya itu menjalin hubungan dengan Letkolan Harun yang membuat bapaknya tokoh utama ini meninggal gitu. Jadi saya juga pertama baca itu mengarah-arahkan bagaimana sih maksudnya arah cerita ini, tapi setelah si tokoh utama datang naik kereta api itu baru mulai terjalinlah cerita di kepala saya. Terus sebelum lanjut lagi saya juga belum soal ke Mas Hikmat, soal Mas Hikmat ditugasi yang mandatkan ya sama Mas Seno untuk ngomong soal arsip. Tapi sebelum ke sana Mas Hikmat mungkin ke Mas Dodo dulu kali ya sebagai penerbit nih Mas. Tadi saya harusnya nanya pertama dulu tapi nggak apa-apa, kedua jadinya. Boleh cerita nggak Mas cerita pertama dari awal mula ada keinginan untuk mencari naskah roman ini, terus apa yang dikerjakannya, terus kenapa akhirnya Mas Seno ikut terlibat dalam penyuntingan naskah ini? Terima kasih. Sebenarnya awalnya tiba-tiba itu dia berkabar, Mas Seno mengirimi naskah HP, dia masih biasanya dia sering gitu, kayak seperti terakhir itu 3 naskah drama itu kan cuma saya ada usulan kayak Gramedia. Tapi itu setelah saya baca terus waktu itu saya kan tidak cukup pengetahuannya, tahu diri lah. Nah saya minta Mas Seno menulis panjang, dan Mas menulis panjang supaya menjadi bekal pengetahuan saya, biar aku itu jalannya enak mengerjakan naskah itu, karena saya tahu itu kayak arsip juga, supaya saya punya pegangan. Menulis setelah panjang itu Mas Seno. Terus saya baca, saya cukup percaya diri. Cuma Mas Seno itu kan tipikalnya tuh seneng gitu, tiba-tiba dibocorkan, dikirim ke Jayakarta. Mas sudah dikirim sih, ke Darung ya sudah. Nah berangkat dari sana saya Jakarta News ya. Ya. 15 Agustus 2023. Iya, terus saya sangat senang sekali merasa ini kayak ya mungkin agak berlebihan gitu ya, karena saya memang cenderung sangat senang sekali mengerjakan sesuatu yang menjadi belum tentu orang lain mungkin punya kesempatan yang sama atau mengambil sikap itu. Nah itu mungkin karakter yang penerbit ya, atau Mas Seno itu. Karena naskah ini sering disebut-sebut tapi barangnya nggak ada, jadi kayak betul Mahfud ngomong mitos. Waktu itu dapat, saya nulis cukup percaya diri itu. Terus, nah satu lagi karakternya Mas Seno itu memang orang yang betul. Kan dia itu maunya kalau dari A sampai Z itu kan ikut campur apa aja tuh. Nah saya tarik garis tegas ini, Mas kowe ini naskah wae ini butuh aku. Biasanya agak alot itu, karena dia kan mau cover apa-apa, sampai mungkin tradisi menulis naskah di media juga Mas Seno sama layoutnya juga di sampingnya itu mungkin banyak ya, tapi memang orang itu memang perfeksionis ya. Terus itu jalan itu saya kerja, terus kemudian saya membayangkan mengilustrasikan, karena ini kayak museum itu kan waktu kan dibekukan ya. Nah saya membayangkan orang itu begitu pegang itu ditarik ke masa lalu. Itu ide besarnya seperti itu, tapi wujudnya seperti itu belum tahu. Saya mulai
Kemudian saya mulai mencari ilustrator. Saya mengkurasi itu banyak banget. Mencari, membayangkan ada satu ilustrasi yang tapi berangkat dari cover itu. Mendekati itu, gambarnya kasar. Tapi sebenarnya struktur tubuhnya itu benar. Nah, ketemu itu gambar, tapi saya belum tahu itu senimannya siapa. Tak cari, ternyata itu memang periodenya NK. Dan kebetulan lagi NK itu orang Klaten, seniman Klaten. Nah, settingnya kan banyak di Ceper. Nah, ketemu, ini gue saya bilang NK bantu saya ya, supaya kamu punya berguna untuk masyarakat Klaten. Saya bilang NK, oh ini mau. Begitu buku ini selesai, terus saya mulai nge-layout itu. Saya selalu bikin prototype, dummy untuk membayangkan kemudian. Karena saya masih tidak yakin dengan apa yang terjadi, saya kemudian usul sama Mas Eno, Mas, aku ingin konco, sangat ngertiku di antara yang muda, orang yang menghabiskan waktunya memikirkan Kunto Wijaya itu namanya Mahfud Iqbal. Tak nulis ya Mas, ya dicoba wae. Itu kata kunci dia, tak coba. Untuk sekali lagi untuk meneguhkan keyakinan saya, itu menurut saya Mahfud. Tapi dengan berangkat dari dummy ini. Sebelum itu sedikit ke belakang, dulu ada orang yang berusaha menerbitkan ini, namanya Buldanul Bori. Sudah ketemu terus, cuma dia itu punya 9 seri saja. Itu setelah saya tahu Mahfud kaget. Waktu itu Mahfud juga meragukan, tenan boh, dua komplit boh, ini. Oh, stop cakar aku. Menurut dia panjang, seperti yang saya bayangkan, karena saya ingin membayangkan itu periode generasi 80-an ke bawah, 90-an ke bawah, bagaimana membaca Kunto. Teks itu selesai, tak kirim ke Mas Eno. Mas, iki, wah, apa ini Dok? Tapi saya nggak ngomong Mahfud kalau itu dipuji Seno. Nah terus, mulailah saya bekerja, karena saya membayangkan begini, saya tuh, karena saya bekerja hari ini, saya bukannya melakukan generasi ini, saya butuh pengantar untuk pembaca hari ini tuh bisa masuk ke kepentingan saya itu, masuk ke novel ini. Nah, berangkat dari, makanya Mas Eno juga, oh Habib juga dia tak jadiin prolog, Mahfud tak jadiin epilog. Itu sebenarnya, nah jadi naskah ini mendapatkan konteksnya untuk hari ini. Bayangan saya seperti itu, muncul mulai ilustrasi. Nah, ilustrasi itu juga menjadi bagian yang sangat penting. Waktu itu saya diskusi dulu intens sama. Kemudian saya mengidentifikasi lokasi-lokasi di novel itu. Mulailah ketemu itu Ngawonggo, pabrik apa, terus intens. Saya mulai mengidentifikasi, terus saya mengajak seniman itu karena itu kampung halamannya. Ketemu itu stasiun Ceper itu, yang bangunan aslinya masih ada, cuma karena ada tambahan-tambahan. Terus saya mencari jembatan itu Mas, sampai nggak ketemu, sampai akhirnya ketemu. Itu juga menyenangkan sekali. Wah, ya. Karena saya juga berangkat dari cerita bagaimana waktu Belanda itu melihat di bawah, kan dari cerobong itu. Jadi masuk akal. Cerobong pabrik gula ya? Iya, jadi ada cerobong, ada jembatan, ada stasiun Ceper, semua terhubung. Nah, semakin saya yakin memang Kunto Wijaya itu selalu berangkat dari realitas yang ada. Novel-novel karakternya itu memang itu fiksi, tapi selalu berangkat dari realitas. Wah, ya nyambung kayak garis itu. Nah, semakin tadi itu cari jembatan juga agak susah itu, akhirnya ketemu. Jadi Kunto sangat bagus menggambarkan waktu, saya sangat percaya waktu ada gesekan pohon bambu itu. Memang di situ ada pohon bambunya. Wah, iya. Temu pohon bambu terus Belanda. Nah, dari sanalah muncul, kemudian kami diskusi lagi. Seminggu setelahnya ilustratornya menghubungi saya, Mas, aku membayangkan engkau bakal gambari kaya apa. Mulailah dia bekerja. Jadi itu agak panjang, saya kerjakan hampir 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Yang lebih membahagiakan lagi, saya kerjakan dengan mandiri. Artinya
ya sedikit. Itulah, itu sebagian besar seperti itu. Nanti saya kira itu pengantar dulu, nanti bisa tambah tentang desain segala macam. Saya kira itu. Jadi sampai akhirnya begitu bisa di tangan para pembaca itu sungguh melegakan saya. Terima kasih Mas Dodo. Tadi Mas Dodo juga sebut bagaimana Kunto itu walaupun tidak fiksi tapi selalu menarik dari realitas yang ada. Kami sempat ngobrol tadi berdua sebelumnya tadi mengkonfirmasi lagi kalau nggak salah Kunto Wijoyo itu lahirnya di Rawonggo ini, yang lahir desa ini ya? Enggak, dia di Jogja sebenarnya. Cuma dia punya paman Demang itu, memang orang terpandang Demang di Ngawonggo itu. Saya juga baru tahu Di desa yang ini di desa cerita ini. Saya juga kaget waktu saya ketik. Saya pikir itu fiksi juga, ketemu. Terus karena sekarang ini ada Gojek, saya ngajak ilustrator itu ngetik nggak sengaja pakai Gojek Kampung Ngawonggo ketemu. Saya datang itu ke sana. Saya bilang tak suruh dia mencium bau tanah sana supaya agak emosional. Dia drama dia. Bi mampu tanahnya bi. Om, panggil saya Om. Nah kami itu lihat agak berapa jam untuk ke Ngawonggo itu. Mas Eno juga nggak yakin. Terusnya oh no mas, kampungnya oh no mas. Terus saya mulai baca lagi. Ketemu itu. Jadi memang memang dia memang priayi kelas menengah pada itu. Cuma waktu kecil saya jadi ingat kalau teman-teman baca naskah waktu dia jadi guru besar ngomongin, dia cerita dialog tentang mitos dengan pamannya, ya itu memang awal dari sana. Menurut saya seperti itu. Ya SD, SMP di Klaten, dia cerita naik sepeda itu. Dia naik sepeda. Terus SMA di Solo, Surakarta. Sekira itu. Jadi memang desanya ada, semuanya ada. Semua ada ya. Termasuk tadi pohon tadi yang garis lurus dari cerobong pabrik gula itu. Oke, makasih Mas Dodo. Mau ke Mas Hikmat, karena udah amanatkan oleh Mas Seno untuk ngomong soal arsip. Sebagai orang yang satu grup di Facebook nggak nyari koran lama ya? Ya ini sih nggak di Facebook, biasanya nitip-nitip. Saya suka provokasi. Kalau lagi nggak ada dana, terus ada koleksi komik yang agak mahal, saya kirimnya. Mas sudah punya belum? Kalau sudah punya saya numpang sekian. Kalau belum punya siapa tahu dia tertarik kan? Oke. Nah, Mas Hikmat sendiri pernah dengar koran jihad nggak sih sebelumnya? Saya nggak yakin. Karena Adit kan buku ini cerita di cerita bersambung di koran jihad yang belum baca, sorry. Saat ini saya nggak ingat bahwa saya pernah mendengar atau bahkan ketemu gitu ya dengan koran jihad. Kalau saat ini saya nggak berani memastikan saya sudah. Soalnya ada periode belakangan beberapa tahun ini di mana saya membeli lebih cepat dari bayangan. Barang lewat gitu kan, wah ini merasa harus ada penyelamatan gitu kan. Jadi jegrek mau mas, terus beli. Akibatnya karena ada problem space ya, ruang ya. Jadi seringkali begitu dapat ditumpuk dulu dengan optimisme bahwa nanti akan dipelajari. Jadi soalnya saya mengalami gitu ya, saya merasa saya nggak tahu, jadi saya selalu seneng ada yang baru gitu, pengetahuan baru, ada yang majalah gitu. Begitu saya bongkar, ternyata saya punya. Tapi saya nggak tahu atau nggak ingat karena terlalu lama menjadi hoarder ya, penumpuk gitu, penimbun gitu ya. Dan akhirnya saya jadi nggak berani memastikan apakah pernah. Tapi saya cukup familiar dengan media Islam pada saat itu yang memang semangatnya lumayan sama. Tapi tentu saja kan ada mother of reality pada tahun itu adalah 65 ya. Jadi 6566, dimana kemudian apa yang tadinya merupakan bursa ideologi yang cukup keras tapi sehat, tiba-tiba ada ketimpangan mendadak karena ada pembantaian, sehingga kemudian diskursus yang terbentuk di publik itu pada periode 6566 masih gamang sebetulnya, karena kan ada beberapa tempat yang butuh waktu untuk terakumulasi menjadi pembantaian. Kayak di Bali itu kan ada waktu kurang lebih hampir 6 bulan ya, sampai kemudian Edi Sujarwo ya datang, lalu terjadi pembantaian orang PKI gitu ya. Nah dalam konteks itu saya suka baca tuh diskursus yang ada di koran-koran yang random, yang acak gitu.
baik koran mahasiswa, kadang-kadang majalah populernya gitu kan, seringnya malah majalah populernya, terus diskursus yang muncul itu semakin mengerucut pada dominasi satu ideologi yang kemudian mengkonstruksi wacana bahwa kalau kiri, PKI, apapun yang merah itu jahat, evil. Dalam konteks itu menjadi menarik koran jihad yang sekarang ini. Jadi saya nggak tahu saya punya atau enggak, tapi saya merasakan begitu melihat cuplikan arsipnya itu ada semacam suasana yang karib ya, yang familiar buat saya ketika saya secara acak membaca koran-koran pada saat itu yang tentu saya tidak lengkap dan tidak sistematis dan tidak terstruktur, jadi betul-betul acak aja gitu. Nah, kadang-kadang saya dapatnya dari Tokopedia, dari Facebook gitu kan. Nah, tapi ya memang ini betul bahwa ini adalah sebuah karya yang hanya jadi omongan dan adalah nasib saya yang berkecimpung di, maksudnya adalah nasib kita yang berkecimpung di budaya populer misalnya. Pengarsipan karya-karya itu seringkali akhirnya jatuh ada di wilayah kenangan atau rumor gitu. Jadinya misalnya sederhana aja deh kayak Sri Asih film kan progresif dong ya. Setahun setelah komik pertama Indonesia yang adalah superhero perempuan dengan kebaya gitu kan, ada banyak hal bisa dibaca dari itu sebagai teks kebudayaan. Toh filmnya itu jejaknya cuma di artikel, tidak ada yang menemukan filmnya itu sendiri gitu kan. Dalam keadaan rusak pun enggak gitu. Bicara dengan para arsiparis di wilayah film, juga musik, juga macam-macam gitu, ada banyak kendala. Satu, iklim, cuaca yang menyebabkan orang kayak Lisa Bona, Rahman, arsiparis dan arsiparis ya. Arkivis itu arsiparis ya. Arsiparis dan juga preservaris ya. Yang belajar secara khusus untuk merestorasi dan melestarikan film sebagai bentuk fisik gitu ya, karena apalagi waktu itu seluloid gitu ya, itu akhirnya sempat melontarkan hal menarik ketika dia bilang adalah takdir kita yang hidup di iklim tropis untuk berurusan dengan arsip dan artefak yang cacat, karena kan kalau film jelas, nah kalau cetak ya kan lembab dan sebagainya, jadi kita sangat wajar ketemu apa yang digambarkan oleh Mas Seno di dalam pengantarnya ini kan, ada kata-kata yang hilang tidak bisa dibaca dan dipertahankan ketika diterbitkan ulang dalam bentuknya ini gitu ya. Jadi itu yang sangat familiar, sangat karib dengan situasi pengarsipan dan kemudian boro-boro sampai ke pembacaan ulang, tetapi merestorasinya itu pasti PR gitu. Lisa bilang karena dia berurusan dengan artefak yang sangat rentan yaitu seluloid, biasanya itu sangat mudah luruh oleh iklim kita, sehingga dia bilang takdirnya kita, dan itu kemudian paradigma itu dianut oleh orang-orang di forum Lenteng kan. Ya udah Mas, kata Yuki gitu ya, biarin aja Mas, ditampilin aja dalam bentuknya YouTube yang belang bonteng jelek terus nggak ini, biarin aja tembakan ke layar lebar gitu dalam kondisi yang tidak sempurna begitu. Itu sebuah pernyataan tersendiri Mas, kata Yuki, bahwa beginilah takdir kearsipan sebuah negara di Global South yang iklimnya adalah tidak ramah arsip gitu kan. Ya begitu gitu. Saya masih ada ketidakrelaan, tetapi kan juga sambil pemahaman bahwa secara kenyataannya bakal makan waktu dan biaya terutama yang mahal untuk bisa muncul seutuhnya gitu. Kalau gitu, baru setelah itu ada pembacaan, akhirnya banyak pembacaan ulang dilakukan pada saat restorasinya tidak sempurna. Ya udah deh dibikinnya pembacaan. Nah, ini yang saya lihat dari seluruh proses penerbitan yang dengan baik disampaikan oleh Mas Dodo juga gitu. Jadi Mas Seno bilang udah kamu bicara soal arsip ya wes, jadi nggak ada keharusan saya bahas teksnya gitu kan ya. Iya, jadi saya mau melihat pembuka dan penutupnya dari Mas Seno dan dari Mahfud. Saya melihat bahwa memang mata yang takjub seringkali bisa membuat kita ikut takjub. Dua-duanya adalah mata yang takjub terhadap temuan arsip ini dan keseluruhan proses depan, samping, belakang dari munculnya buku ini gitu. Dan dalam dirinya sendiri ada ketakjuban terhadap
banyak hal dari Kunto Wijoyo, baik sosoknya sebagai penulis seperti yang ditekankan oleh Mas Seno sempat di satu halaman ya, dia tidak hanya sastrawan karena capaiannya sama belaka, setara belaka dengan karya susastranya kan ketika dia sebagai sejarawan dan lain-lain gitu kan. Tapi apa yang kita lihat di sini, mata yang takjubnya Seno, saya menangkapnya agak beda dengan Mahfud karena kalau di Mahfud itu saya melihat dia lebih banyak, saya jadi lebih banyak tahu Mahfudnya daripada Kunto atau teks ini. Karena dia lebih banyak bercerita tentang relasi dia dengan Kunto Wijoyo dan banyak karya-karya dia gitu. Jadi saya lebih banyak membaca ketakjubannya Mahfud. Tapi kalau Mas Seno mungkin dia agak lebih disiplin terhadap menatap saja gitu. Jadi apa yang dia tuliskan adalah hasil tatapannya. Dari dua-duanya saya mendapatkan hal yang menarik. Saya ikut takjub. Untuk yang Mahfud saya setidaknya mendapatkan hal menarik karena itu sedikit banyak sama dengan sentimen saya bahwa novel ini rupanya bukan hanya signifikansinya sebagai novel pertama, tapi juga dari segi bahwa dia seperti pasar yang kata Mahfud lebih dia sukai daripada khutbah di atas bukit. Kalau yang klasik di masa saya remaja sampai SMA mungkin adalah bahasan tentang dilarang mencintai bunga-bunga sebagai cerpen, bukan sebagai kumpulan buku, sebagai buku kumpulan cerpen, bukan gitu. Itu kan baru tahun 92 ya. Pustaka Firdaus membukukan pertama kali dan ternyata tidak lengkap juga gitu kalau ceritanya si Mahfud itu kan oh ya oke, menarik juga tuh ceritanya. Tapi waktu itu biasanya dengan keluhan tuh kalau kritikus yang di majalah Horizon atau apa gitu ya, mainstream, ada ya majalah kritik sastra mainstream zaman itu ya, ada ya. Kritik yang mainstream ya ada sekarang kayaknya apa pinggiran marginal gitu ya. Itu selalu didahului dengan kritik bahwa terlalu filsafat dan ya, seperti itu tadi, jadinya nggak menarik. Tapi saya menemukan kesegaran ketika tahun 90 dia munculkan pasar dan kemudian sering mendapatkan penghargaan untuk cerpen-cerpennya kan, dan secara rutin menang di cerpen Kompas kan. Dan kemudian kalau saya, favorit saya Mantra Pejinak Ular, tapi ada hal yang serupa seperti yang ditemukan oleh Mahfud atau diungkap di garis bawah oleh Mahfud di sini, bahwa dia tidak terlalu mengungkapkan aku individual di dalam novel, tetapi keramaian, dan jarang dalam sastra Indonesia yang memunculkan modernitas dalam tuturan keramaian. Saya ingat misalnya tahun 70-an 80-an mungkin Putu Wijaya ya, ada beberapa novel dan dramanya. Kalau drama itu suka ada tokohnya kan orang-orang atau orang satu, orang dua, orang tiga. Biasanya keramaian itu muncul dalam sebuah narasi sebagai anonim atau abstraksi, dan itu justru menjadi wahana yang sangat sangat menarik bagi seorang untuk mengabstraksikan persoalan sosial yang dia hadapi kan, dia tatap gitu. Dan itu ada pasar, ada. Dulu saya pikir pasar itu menarik karena dia sosiolog, tapi ini kan baru 23 tahun, baru 22, 21 baru mulai nulisnya kan. So waktu itu dia belum punya, ya mungkin dia nerd ya, tentunya baca gitu ya, tapi kan belum punya kapasitas atau paling tidak pengakuan akademik, bukti bahwa dia meneliti aspek sosiologis atau historis dari sebuah subjek ceritanya. Tapi toh kecenderungannya sudah ada, kelihatan di adegan awal ketika ada keramaian kan, keramaian itu adalah salah satu tokoh di dalam novel ini, dan itu yang saya terbawa takjub oleh temuan itu dari Mahfud. Kalau dari Mas Seno tentu saja aspek yang salah satu yang sangat menarik buat saya adalah dia memperlakukan naskah ini sebagai pendekatan arkeologi, judulnya aja arkeologi gitu kan. Dan itu walaupun mungkin beberapa kali saya temui, tapi barangkali saya baru ngeh di sini dia secara serius menggunakan, karena biasanya kalau hubungannya sama teks biasanya filologi kan, tapi kok dia arkeologi ya gitu. Terus saya sampai ngecek terus saya menemukan bahwa kalau saya Google sekarang AI banyak mengacaukan pengertian filologi sekarang. Apa sih filologi kan, ngecek gitu ya, susah saya dapat, apalagi kalau pakai bahasa Indonesia. Filologi adalah gitu, terus yang ada tuh biasanya adalah studi atau kajian sebuah teks lama untuk menemukan situasi sosial. Oh gitu filologi. Asumsi saya kan selama ini terbentuk, kenangan saya adalah bahwa filologi itu ada hubungannya dengan sepenuhnya teks dan biasanya terkait dengan bahasa kan. Misalnya kalau kita ingin menemukan pengertian
kata dari zaman ke zaman yang dekat dengan etimologi misalnya, atau kapan pertama kali kata itu digunakan dalam sejarah sebuah bahasa gitu, itu kan biasanya filologi gitu kan. Terus kalau itu naskah lama biasanya filologi, tapi kenapa di Google dan AI jawabannya sering sekarang ini kok hari ini gitu saya menemukan jawaban, mungkin algoritma saya aja gitu ya, kok kayak gitu, bukan ke bahasa. Lama-lama saya lihat berapa entry baru ketemu yang seperti saya bayangkan. Saya ingin memastikan aja bahwa oh iya sebetulnya, dan biasanya bahasa Inggris gitu kan. Nah dalam konteks itu, apabila arkeologi pertama-tama dia akan memperlakukan arsip atau teks yang dia temukan itu sebagai artefak, dan karena artefak itu di dalam kepala saya itu urusannya yang fisik, yang lebih fisikal, maka jadi menarik segala hal yang termasuk cacat-cacatnya itu. Makanya perumpamannya kan seperti patung yang cacat-cacat, tapi kita bisa menemukan kecantikan. Dan dia cacat fisik dari arsip itu adalah walaupun dalam bentuk mikrofilm, tetapi kan terekam tuh, yaitu bahwa ada beberapa kata yang tintanya pudar, salah layout, terus tidak konsisten penyebutan datanya gitu kan, namanya gitu. Jadi dan itu diperlakukan sebagai bahan untuk menerbitkan buku yang kemudian semangatnya juga menghasilkan artefak juga, baik dari pilihan menjadi hardcover warnanya maupun saya curiganya typo-typonya juga kan ada typo-typo gitu. Wah ini kayak suasana waktu masih pakai apa sih besi ya, iya kan jadi suka susah tuh kalau hukuman mati lah bagi sebuah puisi atau sebuah teks sastra kalau salah letak di percetakan gitu kan, karena mutlak. Kalau sekarang kan tinggal Ctrl Z. Iya kan. Kalau dulu ya udah takdir juga itu kalau udah salah. Jadi sangat fisik gitu kan. Dan ini jadi hasilnya juga sebuah artefak. Jadi lucu ya, sebelum filologi bahkan nggak disebut sama sekali ya dalam pengantarnya Mas Seno itu, dia memperlakukan teks Kunto itu sebagai sebuah artefak arkeologi. Dan dari situ ada pembaca, oh paling tidak memang ada dalam salah satu ranah kajian budaya itu sekarang yang namanya arkeologi media. Jadi biasanya saya menerapkan pendekatan arkeologi media. Saya kayaknya gue akademik, dia yang akademik. Saya agak minder nih kalau ngomong soal kajian film gitu ya. Tapi biasanya yang saya dengar itu kan, yang saya lihat selintasan itu biasanya paling mudah melakukan film dari pendekatan arkeologi medianya ya. Dan si Eki itu seneng ya arkeologi medianya. Saya merasa bahwa itu juga bisa diterapkan untuk kesenangan saya sama Mas Seno, itu komik dan terbitan fiksi populer dari periode Indonesia sebelum 80-an gitu kan, sebelum 90-an gitu. Nah dalam konteks itu pembacaan yang dilakukan oleh Mas Seno salah satu contoh pembacaan arkeologi media terhadap karya yang so-called sastra. Saya punya problem sendiri dengan kata sastra, tetapi saya bisa menerima bahwa dalam pengertian generiknya setidaknya sastra itu tidak harus dikaitkan dengan hierarki nilai, tetapi lebih pada orang yang menghasilkan karya susastra, yang mengandung susastra, punya ambisi susastra, dia sastrawan. Dan teksnya bisa disebut teks dalam sastra dalam artian mengandung susastra. Atau kalau bahasa Arabnya balagoh ya. Balagoh gitu, jadi nggak hanya gramatika untuk akurasi hukum bahasa, tetapi juga mencoba masuk ke ambisi keindahan gitu. Nah, dalam konteks itu kita bisa melihat Kunto Wijoyomuda dalam artefak ini adalah sebuah keping puzzle yang bisa melengkapi Kunto Wijoyo sebagai teks. Dan disitulah saya masuk ke dalam cerpennya dan menikmati apa yang dinikmati oleh dua orang itu sambil menemukan kenikmatan saya sendiri. Terutama ternyata saya suka sekali ya sama realisme ternyata. dengan deskripsi yang ternyata bisa jadi dokumen sosial atau bahkan dalam adegan penutupnya buat saya itu sangat filmis. Disitulah mungkin kenikmatan saya menikmati artefak-artefak sastra ini. Arkeologi sastra ya. Terima kasih Mas Hikmat penjelasan panjang lebarnya. Ini Mas Hikmat juga nyebutin soal hal menarik soal bagaimana hutan kayu menganggap sebagai apa adanya tanpa perlu diapa-apain. Nah, saya mungkin mau nanya ke Martin bagaimana pendapatnya, kan yang udah baca
ceritanya nih, karena Mas Hikmat cuma baca prolog dan prolog. Fokus saya itu aja. Pak Martin udah baca ceritanya kan, disebutkan juga di Mas Hikmat tadi soal bagaimana banyak kata-kata yang kayak, kalau teman-teman yang belum baca, banyak kata-kata yang dihilangkan, bukan dihilangkan, sorry, tidak ditulis lagi karena ada catatan kaki ini karena salah cetak tadi, salah gerak maskernya itu, jadi hitam atau nggak kebaca. Terus ada nama tokoh itu satunya tokoh utamanya Rahman, tapi ada beberapa kali dipakai Rahman pakai C. Itu balik lagi ke Rahman lagi gitu. Nah, terus ada juga, saya ingat tadi ngomong Mas Dodo soal koper, jadi kopor ya kan, 2 kali disebut 2 kopor, bukan koper, tapi sebenarnya itu koper karena Rahman memegang kopor, nggak mungkin lagi keluar dari kereta api memegang koper gitu ya. Nah, dari hal-hal tersebut itu ada di kata-kata hilang. Buat Martin udah baca ceritanya, dan ini juga ada penelitinya juga kan, ada menelitinya. Akan terbukakah ruang untuk misalnya dalam beberapa tahun ternyata kita melakukan hal baru atau pemikiran pemahaman baru, akankah terbuka ruang untuk memberi penafsiran kita sendiri atas beberapa hal yang hilang di karya roman ini? Silakan Martin. Oke, saya sendiri bisa relate ya dengan situasi pengetikan yang dilematis ini ya, karena kan memang yang ngetik ulang ini kan Mimit kan, Trinanti Sulamit. Saya dulu pernah dapat kerjaan dari Mimit dulu banget waktu saya kuliah S1, mengetik ulang transkrip suaranya Pipit Rohiat yang di Jerman itu ya, bagaimana Exil gitu, apa semacam kayak gitu ya, era Soeharto lah gitu. Jadi memang kebayang sih suasananya seperti apa. Dan kalau kita ngelihat yang difotokan di sini kan ada sebagian arsip suaranya ditampilkan ya. Memang kan ada tinta yang globor gitu ya, nggak presisi, jadi sehingga jenis kesalahan atau hal yang harus ditafsirkan oleh si pengetik itu jadi beragam. Pertama soal tinta yang globor tadi, lalu kedua soal tadi ya inkonsistensi penggunaan pelafalannya kan. Rahman itu pakai CH atau pakai H, kadang-kadang pakai CH, kadang pakai H gitu. Terus yang agak problematis juga kadang-kadang ini dari segi korannya sendiri itu salah ngeset ya. Jadi ngeset yang harusnya 2 baris berbeda, dia kecampur baris 1 sama baris 2-nya dicampur. Misalnya lelaki itu pergi ke danau gitu misalnya. Nah, di bawahnya barisnya harusnya orang jalan-jalan gitu. Nah, terus ketika tampil dalam naskah lelaki itu pergi jalan-jalan. Padahal harusnya di baris bawahnya kan. Nah, kayak gitu dijelaskan oleh si Mimit atau Seno ya, saya nggak tahu yang menuliskan. Ada footnote ya? Diberikan footnote terus dijelaskan bahwa naskah aslinya seperti ini, lalu setelah ditunjukkan bentuk aslinya orang bisa paham, oh iya benar, berarti ada kesalahan nyeting dalam barisan itu, barisannya berbeda. Terus yang juga jadi agak jadi tanda tanya buat pembaca juga adalah beberapa bagian yang memang nggak terbaca. Kan ada beberapa kali dikasih tanda kurung, titik-titik, kurung tutup gitu ya, itu tidak terbaca. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi pembaca sebetulnya adalah tidak terbacanya itu kira-kira berapa baris atau berapa kata gitu. Nah, kalau di dalam filologi biasa disebutkan tuh dalam ada anotasinya kan. Ini hilang sekitar 2 baris atau 3 baris. Nah, di sini nggak ditampilkan. Jadi memang kita menduga-duga ya kira-kira ini hilangnya berapa lama, karena kalimatnya kalau dibaca nggak nyambung gitu. Sama ada juga satu, ini kan berseri ya di koran Jihad itu. Ada seri sekian yang lompat ya. Seri 7 ke 9 ke 11. 9 ke 11. Salah. 9 ke 11. Jadi nomornya itu edisi nomor 9. Nah, ketika terbit kemudian langsung 11 gitu. Nah, berarti kan ada yang lengkap gitu ya. Tapi kalau kita baca adegannya nyambung itu. Itu adegan yang ketika si bapaknya tokoh utama itu pingsan karena rumahnya kena kebakaran atau apa gitu ya, ikut terdampak oleh peledakan jembatan itu. Nah, di edisi selanjutnya itu meneruskan adegan pingsan. Asumsinya kalau dia ada lengkap 2 episode, masa sih 2 episode orangnya pingsan masih terus dinarasikan gitu ya? Kayaknya enggak, kayaknya itu lanjut. Kalau menurut saya sih kemungkinan itu adalah satu kelanjutan gitu ya, yang tidak sengaja diberi nomor yang salah gitu. Jadi nomornya yang salah, tapi adegannya sebetulnya lanjut, bukan hilang gitu ya. Lalu bagian akhir juga yang ditulis kata bersambung itu Mas Eno sendiri juga menyampaikan ya, bahwa ada kemungkinan ini bukannya belum selesai, tapi salah setting tadi ya. Setternya itu lupa mencabut ya, mengangkat kata bersambung itu di dalam waktu cetakan naskah itu, sehingga masih seolah-olah masih lanjut. Padahal secara cerita sebetulnya kalau kita lihat plotnya sudah selesai itu.
di bagian kan ada, kalau bisa dikelompokkan ini 3 bagian utama ya. Agak spoiler dikit nggak apa-apa kali ya. Jadi pertama kan tentang orang yang di keributan di tengah stasiun karena ada anak yang mau pulang. Telegram itu menyampaikan itu dan nggak ada yang bisa menerima karena orang tuanya sudah meninggal. Jadi kekacauan di situ ya muncul dalam situasi itu dan keramaian itu ya. Terus setelah itu ceritanya tuh flashback ke 2 bulan. Ya 2 bulan ya, ketika terjadi peperangan, ada semacam upaya untuk menyerang Belanda gitu dengan diawali dengan peledakan jembatan. Jadi supaya sinyal bagi laskar itu bisa nyerang Belanda itu adalah jembatan itu harus meledak. Nah problemnya ada rumah bapak-bapak tua di dekat jembatan itu yang dia nggak mau relokasi, yang lain sudah dikasih tahu udah mau, nah dia nggak mau nih. Nah terus akhirnya laskar itu terpaksa tetap meledakkan. Akhirnya akibat dari peledakan itulah kemudian rumahnya ikut kebakaran ya, rumahnya si bapak itu. Nah akhirnya bapak itu kemudian pingsan, nah terus kemudian meninggal gitu. Nah itu era periode cerita yang itu. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah ketika si tokoh utama itu pulang dari perang, ternyata yang selama ini nggak kelihatan dia sebenarnya perang pergi itu kenapa gitu ya. Dia pulang naik kereta, nah dia mulai dengan deskripsi keadaan masyarakat di kereta. Dan yang menarik juga itu mirip sama kayak deskripsi awal ya. Suasana di stasiun itu ya, keriuhan masyarakat. Mirip kalau kita pernah lihat ilustrasinya Honoré Daumier itu ya, tentang kereta kelas 3 di Paris ya, di Eropa di era abad 19 ya itu ya. Suasana keriuhan, masyarakat yang bercakap-cakap dalam bahasa sehari-hari dan seterusnya itu digambarkan agak panjang. Nah setelah itu baru kemudian dia sampai ke desanya itu. Baru dari situlah kemudian dia mengetahui bahwa orang tuanya ternyata bapaknya itu sudah meninggal. Ya memang dari awal nggak diceritakan ibunya ya, jadi memang sudah meninggal lama gitu ya. Nah seperti itu, dan dari situlah kemudian si tokoh itu menyadari bahwa bapaknya sudah meninggal dan kemudian warga desa membantu dia untuk mendirikan kembali rumahnya yang terbakar, yang meledak, yang ikut kena dampak ledakan jembatan itu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi satu narasi yang sebetulnya jadi konflik utamanya adalah anak ini pulang nggak tahu bapaknya meninggal. Nah konflik itu sudah diselesaikan pada waktu ketika dia akhirnya pulang dan diberitahu oleh semacam tetangga yang lebih tua yang seangkatan dengan bapaknya itu ya, yang kemudian diberitahu lalu selesai. Nah bagian akhir itu adalah bagaimana warga desa membantu dia merenovasi rumah terus selesai. Jadi kalau berhentinya di situ saya pikir pas itu. Artinya memang walaupun agak nanggung ya sebagai panjang cerita, tapi dari segi alur sebetulnya plot utamanya sudah dipecahkan gitu ya. Jadi dalam arti itu terakhir itu harus memang semestinya berakhir di situ, bukan bersambung gitu. Jadi saya setuju dengan kemungkinan tafsiran dari Mas Yono. Cuman yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah ini kan cerita tentang 45 yang ditulis di tahun 66 ya, terbit di tahun 66. Ketika saya membayangkan Kunto Wijoyo ketika dia menulis ini, kan di berita-berita di koran, di radio segala macam membicarakan kudeta 65 dan seterusnya gitu kan. Masa sih itu nggak muncul sama sekali di dalam naskah gitu, muncul sebagai apa? Nah ini yang menarik karena Mas Herno juga memberikan pancingan pertanyaan itu di akhir bagiannya ya, bahwa ini tuh sebetulnya novel yang ditulis pada era itu gitu kan, ada kemungkinan berkaitan dengan 65, cuma memang nggak eksplisit, sama sekali nggak ada penggambaran soal itu kan. Jadi pembaca pastinya akan ditantang ya dengan membaca novel ini untuk kemudian menempatkan kembali pada konteksnya gitu. Konteks 65 itu berarti dia sedang membicarakan apa. Nah tadi kalau yang saya lihat tuh semacam usaha untuk semacam rekonsiliasi mungkin ya, karena dia mau menunjukkan di bagian akhir bahwa masyarakat itu sebetulnya punya logikanya sendiri yang terlepas dari urusan perang dan politik-politik yang gede itu, yang ada pelarian orang yang bekas ditahan dari berbagai negara kan, ada yang ikut di Kaledonia Baru dan seterusnya itu pulang itu ternyata di masyarakat desa bisa diinikan lagi, bisa bekerja sama untuk kemudian membangun rumah yang rusak itu. Jadi artinya ada kayak semacam pesan rekonsiliasi atau juga kepercayaan pada daya tahan masyarakat untuk bisa kemudian survive di tengah konflik. Itu semacam mungkin kalau itu bisa dibaca sebagai cara Kunto untuk membicarakan 65 secara nggak langsung ya, semacam rekonsiliasi atau warga yang kemudian bisa bertahan gitu di tengah situasi yang kacau gitu. Kayak gitu sih kalau aku lihat kaitannya dengan 65. Oke. Terima kasih Martin. Ada yang mau ditambah nggak? Dari tanggapan Martin tadi. Tadi obrolan kita ya kan
cara lu bertanya tentang itu pengertian jihadnya apa itu Ya, sebenarnya betul. menggambarkan hal yang menarik dari Ya. kata jihad di dalam koran yang menjadi wahana pemuatan. Karena Mas Yano sendiri ngomong terus Cerita juga ini. soal tentang jihad. Ya, tentang ada mencerminkan haluan dari redaksinya. betul. Tapi haluan apa? Saya curiga mungkin bahkan Mas Seno, tentu ini perlu bisa dikonfirmasi, juga mungkin masih terpengaruh konstruksi kekinian tentang kata jihad. Sementara konstruksi pada tahun 65-66 walaupun mungkin punya corak politiknya yang mirip, karena kan sejak itu kan Mother of Reality, salah satu reality yang lahir dari Mother of Reality tahun 65 adalah demonisasi ideologi merah kiri dan komunis, yang garda depannya adalah salah satunya adalah kelompok-kelompok Islam, so Islam politik. Tapi kan pengalaman saya dan Erik, Islam politik yang kami alami pada tahun 90-an, jadi politik identitas yang kita lihat bentuknya pasca reformasi mengalami amplifikasi dan pelembagaan lewat politik praktis, itu kan nggak persis sama kayak termasuk kata jihad ini gitu. Tadi kita ngobrol ya Rick, mungkin ini kayaknya petunjuknya adalah ini korannya Perti, karena Perti itu anaknya dari Persis ya. Bukan. Ternyata dia lahir di Sumatera. Sumatera Barat. Oh, Sumatera. Nah, itu kan petunjuk-petunjuk untuk menggambar NU di Sumatera Barat. Iya. NU, Versi NU Sumatera. Persis NU di Sumatera. Iya, dia sama dengan NU tapi di Sumatera. Tradisional. Tradisional. Dan pasti punya akar konstruksi kata jihadnya itu lebih ke periode sebelumnya, bukan seperti kita sekarang memahami konstruksi kata jihad pada apa yang terjadi di politik identitas di seluruh dunia dan di Indonesia pada tahun 90-an gitu, yang menurut saya agak beda lah gitu, nanti bisa dikaji lah mungkin. Nah tapi dalam artian itu sebetulnya kata jihad bukanlah sesuatu yang ditakuti sepenuhnya. Belum, yang buat teman yang belum baca kali, gue bacain dulu sebagai konteksnya. Iya. Jadi Mas Yano nulis di akhir, nama harian jihad maupun penanda pada nama redaksi mengundang dugaan kepada haluan koran tersebut. Meskipun begitu, roman Kunto Wijoyo jauh dari kesan mengarah haluan tertentu. Jika mau dianggap radikal, justru karena penegasan filosofis yang bisa ditarik dari sana. Perang bukanlah soal benar atau salah, perang adalah kekalahan kemanusiaan. Jadi waktu sebelum kami mulai acara tadi, ngobrol-ngobrol Mas, saya tanya, ini konteksnya jihad nih dalam tahun 65-66 itu apakah? Soalnya belum tentu apa yang kita mengerti saat ini, apalagi udah didoktrinasi oleh pengaman Barat tentang jihad. Ya kan? Ya, kalau sekarang kan kita apalagi campaign tentang deradikalisasi segala macam, kan seolah-olah kata jihad itu jadi dirty word ya. Tapi pada masa itu dia bahkan jadi nama koran gitu kan. Dan apakah benar ada haluan yang berbeda antara romannya Kunto Wijoyo dengan haluan korannya? Jangan-jangan enggak. Jangan-jangan dia segaris dengan sikap dari korannya untuk memandang situasi tahun 65-66 itu, bahwa yang dikedepankan adalah kita selaras, kita bisa berdamai, kita tidak lagi mewarisi konflik ideologi yang ada. Itulah jihad kita sekarang. Jadi jihad jadi sesuatu yang mainstream pada saat itu gitu. Itu kalau nggak salah tagline-nya itu jihad itu kan adil dan diridhoi, ya itu kan. Betul. Ya kan. Iya, jadi agak beda dengan sebagai dirty word sekarang kan gitu kan. Membangun masyarakat adil makmur yang dan diridhoi, ya kan. Iya, dan dalam kacamata atau pendekatan tertentu itu bagian dari apa yang disebut Indra Herlambang ya, kekerasan budaya. Wijaya Lambang sebagai kekerasan budaya. Walaupun saya mungkin punya kritik terhadap tesisnya dia, tetapi saya bisa melihat konstruknya barangkali ada kayak gitu. Makanya saya bilang sebenarnya haluannya nggak beda barangkali. Justru segaris belaka dengan kebijakan redaksi, yaitu saatnya damai. Kita nggak konflik, kita nggak ada pertentangan. Masyarakat tidak melulu jadi kekuatan revolusi yang sifatnya konfliktual atau bahkan agresif, tetapi dia adalah gotong royong dan sebagainya. Saya kira itu kan agak segaris dengan semangat zaman yang kebetulan memang dimenangi oleh Orde Baru kan waktu itu gitu, terhadap pendekatan teori konflik atau praktik politik yang lebih
lebih terbuka pada konflik sebelumnya gitu kan. Jadi jangan-jangan ini sebenarnya juga bisa ditafsir sebagai bagian dari trauma terhadap kekerasan politik yang masih berlaku pada saat itu, atau kecemasan terhadap kekerasan politik saat itu. Tapi di sisi lain dibiarkan pada dirinya sendiri untuk bicara, teks ini juga memberikan banyak hal. Paling tidak dia adalah dokumen terhadap apa yang terjadi saat itu. Terima kasih Mas. Mungkin Mas Erik mau nambahin tadi soal jihad, silakan Mas Erik. Oh. Nggak soal jihad nggak apa-apa ya? Apa? Nggak soal jihad nggak apa-apa. Karena udah lama juga nggak berjihad. Ini saya pengen komentarin soal arkeologi media dan pengalaman saya sendiri. Mudah-mudahan bisa relevan karena itu memang pendekatan yang cukup populer di beberapa tempat di Eropa, misalnya di beberapa tokoh media Finlandia menggunakan pendekatan itu. Misalnya, saya sendiri sebetulnya pernah mengalami situasi di mana ketika riset film, saya menulis film-film Islam sejak pertama kali ada dalam sejarah Indonesia. Yang tertua yang saya temukan itu film Tauhid, tahun 1964 diedarkan, dibuat oleh Asrul-Sani. Yang menarik adalah bahwa film itu saya hanya dapatkan kopinya dalam bentuk DVD di Cinematheque. Aslinya seluloidnya konon sudah tidak bisa diputar. Jadi ketika masih bisa diputar, film itu didigitalisasi. Digitalisasinya jangan dibayangkan dengan teknologi canggih. Saya menduga keras bahwa yang dilakukan digitalisasinya adalah dengan cara disorot ke dinding lalu direkam. Jadi direkam dengan kamera digital. Ya, istilahnya teledinding. Biasanya itu untuk transfer itu telesin, istilah teknis dalam film. Nah ini di situ ada film itu tidak sempurna ketika saya tonton. Suaranya sangat kecil dan ada bagian di mana si tokohnya itu mengalami epifani, kebangkitan, kesadaran akan kesadaran ilahiyah ketika dia bertemu dengan seorang pengembara, dan pengembara ini yang main adalah Asrul-Sani di sana. Dialognya sama sekali nggak kedengaran, sehingga saya itu nggak bisa tahu apa yang terjadi di situ, apa yang diomongin, meskipun kesimpulan si tokohnya terakhir adalah tokoh. Jadi ceritanya gini, tokoh ini adalah tokoh yang sangat modern, dokter. Dia ikut dengan kapal haji, dan di sana dia sepanjang perjalanan itu selalu mengecilkan arti ibadah haji. Ngapain sih orang Islam berhaji? Itu tidak masuk akal. Selalu begitu, sampai dia mau dipukulin karena dianggap sudah menistakan agama gitu. Sampai kemudian dia menyadari bahwa sains yang dia percaya itu punya batas ketika salah satu pasiennya meninggal. Padahal dia yakin bahwa dia tidak akan meninggal. Lalu dia ketika sampai di Tanah Suci, ketika sampai di sana, dia ketemu si pengembara itu dan mengalami epifani. Tapi kesimpulan dia ketika dia balik itu suaranya kedengaran lagi, bahwa ternyata intinya entah kenapa bahwa menjadi manusia baik dan menjadi muslim yang baik itu berarti mencintai tanah air Indonesia. Saya juga nggak tahu kenapa sampai bisa begitu. Tapi yang menarik dari situ ada beberapa hal menurut saya. Pertama adalah dalam soal medianya sendiri dan bagaimana materi media itu akhirnya mempengaruhi penafsiran kita terhadap isinya. Dan ada keterbatasan yang cukup serius di dalam studi-studi media di Indonesia ketika arsipnya tidak ada, ketika kita tidak bisa mengakses, sehingga ada sesuatu yang tampaknya kosong di situ. Pada materi yang sudah ada sekalipun, ternyata materinya tidak sempurna secara fisik materialnya, dan itu mengganggu dalam hal bagaimana saya bisa menyimpulkan kenapa Asrul-Sani berkesimpulan demikian di dalam film tersebut. Kalau misalnya kita lacak lagi ke dalam ketersediaan media atau media yang di Indonesia, ada beberapa media yang tidak pernah bisa diakses lagi, misalnya seperti film Mei. Salah satu film yang menurut saya dan Hikmat adalah salah satu film terpenting di Indonesia karena respons pertama terhadap Mei 1998 yang menceritakan mengenai perkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa. Film itu secara direct mendiskusikan hal tersebut, dan belum pernah ada lagi yang sedemikian serius
film itu sekarang tidak pernah bisa beredar karena ada dispute di antara distributornya. Kedua-dua pihak sama-sama tidak mau mengedarkan karena takut menyinggung pihak lain. Akibatnya tidak pernah kita bisa menonton film itu lagi. Kebetulan saya dan Hikmat nonton di bioskop, jadi kita bisa, Hikmat penulis ya tentang film itu kalau nggak salah. Kita artefak jadinya. Ya, jadi kami yang harus Hikmat yang harus diselamatkan. Jadi apa namanya? Ini menunjukkan kembali kepada buku itu tadi, menunjukkan adanya satu apa ya? Jadi bisa dibilang kita harus ngorek-ngorek materi yang ada dalam pengertian fisik. Dalam pengertian fisik juga. Dalam studi arsip saya pikir itu sudah mulai dikenal juga bagaimana mengakui kekurangan-kekurangan atau ketidaklengkapan arsip, termasuk juga problem-problem di dalam baik itu penemuan maupun di dalam tanda kutip pembacaan, sehingga teks itu mungkin tidak pernah bisa sempurna. Salah satu yang misalnya sangat krusial, saya baru ketemu teman yang sedang studi mengenai sejarah sinematografi Indonesia. Kebayang bagaimana dia harus menafsirkan teknik-teknik sinematografi pada masa itu, karena warnanya udah pada berubah semua kan. Penyimpanan kita nggak sempurna. Kalaupun ada, film Danau Kasino Indro kepotong do dan no-nya gitu kan. No kasinoin. No, iya karena di transfernya itu dari video Gistara zaman dulu, sehingga kepotong dan tidak pernah bisa utuh. Dengan sendirinya kan kalau harus dibaca sebagai sebuah teks, gimana bacanya coba? Karena gambarnya tidak utuh, tidak seperti yang diniatkan oleh si pembuatnya, jauh sekali. Ini adalah kondisi di mana kita berhadapan dengan kondisi seperti itu sih bayangan saya. Makanya upaya seperti ini menurut saya sangat menarik, juga termasuk membiarkan kesalahan-kesalahan itu tetap seperti apa adanya, karena apa ya, ya memang tidak pernah bisa sempurna. Satu hal yang teman-teman di studi arsip film, terutama kelas di arsip kalau teman-teman pernah dengar, adalah juga mengajarkan bagaimana melakukan analisa termasuk menggambarkan problem-problem di dalam arsip tersebut, termasuk ketidaksempurnaan di dalamnya seperti apa. Karena biasanya kalau orang sekolah di luar negeri belajar arsip, biasanya umumnya dianggap arsipnya itu bagus dan sempurna bentuknya dengan penyimpanan yang sempurna juga, padahal di Indonesia itu tidak pernah terjadi. Dan jangan-jangan itu sebetulnya salah satu yang paling perlu juga ya untuk di studi secara serius, mengingat bahwa ya banyak sekali kalau kita mau bikin daftar media ataupun apapun yang belum ketemu. Dan menurut saya satu hal terkait tauhid tadi, ini mungkin nyangkut juga ke 1965 seperti tadi Hikmat sampaikan dan juga Martin sampaikan, karena film itu sebetulnya ketika saya melihat dan melakukan analisis itu bertolak dari itu tadi ya, bagaimana dominasi pandangan tentang konflik 65, bahwa kalau Islam pasti akan memusuhi komunis, dan penulis-penulis modern hingga sekarang itu masih terus melihatnya seperti itu. Ada yang melihat misalnya kesuksesan ayat-ayat cinta sebagai sebuah antitesis dari kegagalan 65 misalnya. Buat saya itu satu hal yang sangat terpengaruh oleh perang dingin yang sebenarnya bukan urusan kita, karena perang kita panas tahun 65. Orang bunuh-bunuhan kan panas ya, bukan perang dingin itu di Eropa. Nah, Film Tauhid ternyata memperlihatkan bahwa Islam pada masa 60-an itu punya agendanya sendiri, yang juga bukan cuma membunuh PKI, tetapi bagaimana dia menjadi bagian dari modernitas Indonesia. Adegan pembuka pertama adalah di Hotel Indonesia. Kemudian ada tokoh penulis yang diminta untuk ikut naik haji untuk melaporkan mengenai haji. Dan di situ dia merasa bahwa jadi dia kayak saksi, dan itu adalah alter ego-nya Al-Sirusani sendiri gitu. Yang kemudian dia jelaskan di majalah Intisari sekian tahun kemudian, dan sudah dia selesai haji, ternyata itu apologi dia sebagai orang yang pernah dituduh ateis oleh kolega-kolega sastrawan. Ini satu hal, sorry kalau kepanjangan, tapi menurut saya ini menarik sekali bahwa agenda saya menulis itu sebagai sebuah upaya untuk melihat bahwa isinya tidak hanya perang atau konflik semacam itu, ya isinya jauh lebih penuh nuansa, dan persis seperti yang katakan tadi mengenai Quran jihad, bahwa cara kita membaca itu jangan-jangan anakronistik, salah waktu yang sekarang kita pakai untuk membaca masa lalu. Itu aja sih. Masih Mas Erik,
Mas, Ya, silakan. ada Mas Heri Salim, saya ini penting. Silakan Mas Harus. Silakan. Saya nggak baca Quran ini. Iya, Tapi sesama penimbun. Iya. Sama penyebut. Terima kasih teman-teman. Saya itu waktu ya tadi menyambung Buldan. Buldan udah ngajak saya dulu mencari naskah ini. Ya, tapi nggak ketemu kan. Yang dapat kan Dodo ya. Cengkenak soleh. Jadi dia, kamu tahu nggak koran jihad? Enggak, itu ada. Saya dapat ini tapi nggak lengkap katanya. Di Australia mungkin aku bilang gitu loh. Wah ini jauh banget katanya gitu. Jadi udah beberapa tahun ya, ini benar Dodo memang sebenarnya itu obsesi Buldan sebenarnya. Satu, yang kedua gini. Saya jadi tahu sekarang. Jadi waktu kuliah itu dulu kan orang suka yang mengidentifikasi orang. Tokoh ini dia siapa sih, Kristen atau Islam misalnya gitu ya, NU, Muhammadiyah atau apa gitu. Nah, yang menarik itu, saya udah mendengar bahwa Kunto itu disebut sebagai Perti gitu loh. Saya bingung karena Perti itu nggak ada akarnya di Jawa gitu ya. Nah sekarang saya jadi dong sekarang dari sini bahwa ini tuh asal usulnya kenapa mungkin loh ya Kunto diidentifikasi sebagai Perti gitu. Karena ini memang korannya Perti gitu. Ya itu satu. Terus semua koran waktu itu kan memang semua kelompok waktu itu punya koran ya. Pasti Les Bumi punya Duta Masyarakat dan lain-lain. Ini Perti dan korannya kecil gitu. Makanya mungkin jadi kita nggak punya ini ya, nggak punya data yang lengkap karena kecil itu tadi gitu. Nah, tapi saya juga bisa mengasumsikan begini, jangan-jangan Kunto menulis itu sudah jauh sebelum peristiwa 65. Mungkin nggak itu? Ada nggak data di bawahnya dia menulis tahunnya segala ya. Jadi memang kalau melacak ada 65-nya mungkin hilang jangan-jangan di situ. Nah, kemudian juga ngecek ke belakang, saya kira Kunto salah satu penulis yang bisa dikatakan tidak memiliki perhatian pada peristiwa 65 paling tidak secara langsung di belakangan, di karya-karya belakangannya ya. Mau cerpen, mau novel, mau puisi kan dia tidak banyak menyebut 65 gitu. Semacam absen lah dari tema-tema itu gitu. Nah itu jadi saya menduga seperti itu ya kira-kira apa yang ditulis. Tapi memang waktu itu hampir semua orang menulis tentang tahun-tahun 50-an itu kan, 40-an, 50-an peperangan itu hampir semua ya. Pram, Trisno Sumarjo, Nasiah Yamin, semua tuh menulis tema-tema itu kan. Nah, Mahbub itu juga tentang tahun-tahun itu gitu. Nah, saya terima kasih sekali cerita tentang film Tauhid tadi. Karena saya ingin sekali nonton tapi nggak pernah dapat ya. Tapi film itu film Les Bumi sebenarnya, proyek Les Bumi, dan memang bagian dari eskapisme orang-orang seperti Asrul, Jamaluddin Malik, ya, yang memang persaingan dengan Lekra juga, gitu. Bikinlah film yang kira-kira menyelamatkan mereka kan, gitu kan. Dan kalau pendirian Les Bumi kan ceritanya Asrul nemuin Sujatmoko kan, kita harus bikin kelompok nih, Lekra makin kuat gitu. Sujatmoko tuh lama sekali menjawab, berpikir begini, sebentar ya Asrul ya, ini kita harus pikirkan. Asrul kecewa sekali gitu. Pulangnya dia ketemu Jamal, aku tadi gini-gini, besok kita dirikan gitu. Gitu. Jadi Les Bumi itu gitu loh. Jadi kata Asrul ini Koko ini terlalu lama berpikir gitu, musuh udah di hadapan lama berpikir gitu. Nah sejak itu kan lewat Les Bumi lah mereka diantaranya bikin film itu. Nah karena saya tidak tahu cerita film itu seperti apa, dan film itu memang gagal karena memang setelah film itu jadi pecah peristiwa 65. Dan sebenarnya film itu juga disiapkan untuk Festival Asia Afrika Islam ya. Tapi karena peristiwa itu kan tenggelam, peristiwa 65 itu tenggelam gitu. Nah, saya baru tahu kalau itu cerita tentang seorang yang ilmiah yang sangat anti, nggak percaya haji lah. Nah Misbah Yusabiran sebenarnya cerita di biografinya. Jadi naskah itu belum jadi sebenarnya ketika mereka berangkat di kapal itu belum jadi. Nah Misbah Yusabiran itu ketemu seorang dokter yang bertugas sebagai dokter di kapal itu loh, kapal naik haji itu. Dan dia memang nggak mau naik haji. Saya katanya mengambil ini
pekerjaan sebagai dokter haji ini karena saya ingin membeli onderdil mobil saya yang itu ada di Arab katanya. Mobil apa gitu diceritakan. Jadi kamu nggak ingin, jadi kamu jadi dokter tuh sebenarnya ingin naik haji? Enggak. Saya nanti sampai di sana saya cari onderdil mobil saya itu yang di Indonesia tidak ada, di Singapura tidak ada, adanya di Arab Saudi katanya gitu lah. Nah, si Misbah ini kan kaget ada orang begitu. Kok jauh-jauh naik haji pakai kapal, tapi nggak ingin naik haji. Kamu muslim? Iya, aku Islam katanya, tapi untuk apa? Aku kan mau cari onderdil. Dan aku pulang kan nggak bayar karena aku haji kan tinggal aku angkut ke kapal. Itu yang mungkin lalu menjadi bahan Misbah menulis tokoh dokter itu. Ya, jadi aku baru tahu ini kalau di situ itu ini karena itu panjang sekali Misbah cerita karena itu teman ngobrolnya si dokter ini gitu. Sampai pulang dia nggak naik haji, betul-betul beli onderdil mobil itu. Saya lupa mobil Eropa kan sebenarnya. Iya. Nah itu cerita tentang ini ya tauhid gitu. Jadi memang film itu nggak ada orang banyak yang menonton. Termasuk Aib Rosidi pun waktu itu pernah wawancara tentang film itu. Dia bilang nggak sempat, aku aja nggak sempat nonton katanya gitu. Karena waktu itu kan pecah peristiwa 65 itu. Silakan. Oke gitu. Terima kasih Mas. Mungkin sebelum buka pertanyaan saya mau nanya sedikit ke Abraham dari Penerbit Banana. Soalnya mereka sedang mau menerbitkan ulang novel Pacar Merah Indonesia. Dan kebetulan saya lihat beberapa hari lalu ketemu sama ahli warisnya Ibu Ratu Mona ya. Ratu Mona sorry. Maksudnya dalam konteks artefak sastra, ya mungkin ada saya mau tahu aja sih apakah ada hal baru di novel Pacar Merah ini Indonesia atau hanya benar-benar cetak ulang saja. Boleh ceritakan sedikit Abraham? Cek. Oke. Ya tadi sebenarnya aku juga pengen sedikit bicara ini karena nyatanya dalam 6 bulan belakangan ini ternyata sastra Indonesia cukup banyak terbitin relik ya, artefak-artefak ya. Untuk Wijoyo, terus 100 tahun Pram, terus ada lagi habis ini ya dari kami Banana Pacar Merah Indonesia. Nah kalau dari kami sendiri sebenarnya terkait naskah itu kami dapatnya itu naskahnya adalah 2010, terbitannya 2010 karena yang paling memungkinkan untuk diakses adalah itu. Jadi dengan penyuntingnya Mas Ardi Yunanto pada saat itu keputusannya adalah untuk mempertahankan ke teksnya gitu. Jadi memang kita kayak mungkin mirip kayak Foto Wijoyo yang di sini bahwa ya misalnya kalau hilang ya hilang kayak gitu. Tapi ternyata itu cukup rumit ya karena yang pertama itu sebenarnya kan ada di teksnya adalah di tahun 1930 sampai 1934 kayak gitu. Yang nyatanya di awalnya itu kita sudah nggak tahu gitu. Maksudnya kita nggak pernah baca teks pertamanya dan sudah nggak ada yang tahu teks pertamanya seperti apa. Karena kalau nggak salah diterbitkan pertama di tahun 1938 itu di penerbitan Belanda tuh iya Belanda kalau nggak salah. Iya, nah sentrale de Bukan atau apa kayak gitu. Nah makanya ketika kita dapet yang 2010 itu ternyata buku pertamanya kelihatannya lebih banyak, tidak terlalu dapat banyak penyuntingan. Buku keduanya yang dapat banyak penyuntingan dari pihak Jendela kalau nggak salah yang megang itu. Jadi pada waktu posisi saya sendiri itu sebenarnya lebih kepada penyelarasan aksara gitu. Jadi di situ pun terjadi banyak apa ya diskusi ya, karena diskusi ini kan tidak bisa dengan penulisnya gitu. Jadi kesulitan kita untuk memastikan ini benar atau enggak. Salah satunya itu adalah adanya catatan tulisan itu terkait Palestina gitu. Tapi menariknya di situ terdapat sebelumnya itu ada kata diikuti oleh kata kota Palestina. Nah ini aja udah jadi pertanyaan buat kami semua dari Mas Adi, Mas Yusi. Ini yang dimaksud kota Palestina apa gitu? Apakah ini memang kesalahan dari penyuntingnya tidak memahami bahwa itu adalah negara, ataukah sebenarnya maksudnya penulisnya memang pada saat itu tahun 1930 memang pada saat itu masih kota itu jadi cukup rame gitu. Dan ada pun nanti ada catatan misalnya kayak nama Jakarta yang pada akhirnya keputusan kami adalah diubah menjadi Batavia karena Jakarta sendiri kalau nggak salah ditemukannya 1940, sedangkan diterbitkannya itu buku ini 1938. Sedangkan kalau kita mengejar kurun waktunya jelas belum ada Jakarta pada waktu itu, adanya Batavia gitu. Ada cukup banyak sih sebenarnya untuk dilemanya ya antara
menghadirkan ini kepada pembaca masa kini, sama untuk mempertahankan keaslian karya yang dari naskah yang kami dapat. Jadi memang yang itu dilematis kayak gitu, kayak ada kata Semarang tapi jadi Seramang lah. Ini salah tulis atau benar-benar disengaja kayak gitu, karena nggak ada orang diskusinya gitu. Karena kalau melihat dari ceritanya Mbak Rita sendiri gitu terkait Matumona, bahwa dia juga banyak kejaran memang mata-mata ataupun kolonial kayak gitu pada zamannya itu. Jadi ketika catatan penyuntingan itu salah satunya nanti Mas Arde menyebutkan bagaimana ada asumsi bahwa pergantian ini itu sebenarnya untuk kayak menghindari kejaran-kejaran seperti itu gitu, dari kolonial gitu. Jadi nanti mungkin ada sedikit, kami sudah berusaha untuk mengkonsistenkannya banget, tapi ya mungkin akan ada ketidakkonsistenan, tapi itu memang benar-benar datang dari kita sih. Makasih banyak, Abraham. Ya. Makasih banyak. Mungkin mau buka pertanyaan. Ada mau bertanya, silakan. Apapun, Mas, Mbak ya, Mbak Febri punya? Udah baca soalnya. Oke, komentar boleh, silakan. Yang harus bertanya. Iya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Febri. Mau komentarin isinya aja. Dari pembacaan ini, aku merasa persepsi terhadap kematian di sini cukup menonjol ya. Dimana di sini sepertinya orang masyarakat di dalam buku ini tuh menghadapi kematian tuh sebagai sesuatu yang biasa saja di antara perang-perang tuh seperti sudah kebas gitu dengan orang-orang yang sekitarnya itu mati tuh kayak cuma si ini mati ya oke gitu kayak sebagai ya bukan sesuatu yang sangat devastating gitu. Itu cukup terkesan. Kebetulan aku juga sedang membaca buku lain tentang perang Korea. Di situ banyak juga tokohnya itu juga dikelilingi orang di sekitarnya tuh banyak meninggal, tapi sikapnya tuh beda gitu, kayak dia kayak sangat merasa kehilangan gitu. Kalau ini kayak sebagai ya peristiwa sehari-hari aja gitu. Itu kesan yang menurut aku cukup menonjol dari buku ini gitu. Selain itu juga tadi dibahas tentang tidak ada sedikit potret aku sebagai individu di sini, melainkan lebih ke tentang aku sebagai masyarakat. Di sini aku jadi sebelumnya sempat berpikir bahwa ini kan formatnya cerbung ya, dan cerbung itu aku ngerasa nggak terlalu terbayang sebuah cerbung akan menjadi cerita yang cenderung karakter driven, melainkan lebih ke plot driven. Tapi memotret aku sebagai masyarakat di sini mungkin jadi suatu solusi dari format tersebut. Jadi nggak harus menyelami karakter yang nanti kepotong space-nya terbatas. Padahal penyelaman karakter itu juga kan aku membayangkan akan lebih banyak memakan banyak space gitu. Ya itu sih kesan yang muncul saat membaca ini. Terima kasih, Mas Mbak Febri. Mungkin ada mau komentar sedikit nggak dari Martin? Mau nambahin? Ada komentar soal mendampingi kematian? Memang kalau kita perhatikan dari alurnya ini kan sebenarnya berpuncak pada orang yang pulang untuk dan menjumpai bahwa ternyata bapaknya sudah meninggal ya. Jadi ekspektasi pembaca kan akan terjadi satu eksplorasi semacam ledakan yang melodramatis lah ya ketika momen reveal itu ya. Ternyata enggak sih, ketika itu cuman kayak dia membatin, oh ternyata ayahku meninggal gitu. Terus 2 halaman kemudian dia udah mandi di kali gitu. Iya kan? Betul. Jadi kayak, loh ini harusnya nih kayak klimaks yang secara psikologis dielaborasi panjang, ternyata enggak. Jadi itu memang penggambaran yang sadar dari Kunto Wijaya bahwa memang kematian dalam masyarakat kayaknya bukan, mungkin pasca perang ya, situasi setelah perang itu menjadi sesuatu yang tidak diinikan ya, bukan sesuatu yang kayak menjadi momok gitu, tapi kayak pemandangan sehari-hari gitu. Kayak gitu sih. Ya, terima kasih. Mungkin terkait ini kali ya Martin ya, mungkin menarik itu topik itu ya, serapan itu ya, bahwa dia kan kemudian kita, kalau itu saya rasakan pada saat membaca Mantra Penjinak Ular atau Pasar,
kan langsung dikaitkan dengan kapasitas akademiknya. Dia kan sejarawan, dia lebih tertarik pada sejarah sosial dan dia melihat bukan konflik batin atau pikiran-pikiran abstraksinya pun pada peristiwa sosial gitu. Jadi dia lebih terbiasa menyerap atau memandang atau mencatat eksternal. Jadi tidak ada tuh dalamannya gitu kan. Tapi ternyata ini kan waktu dia muda juga begitu ternyata. Dia tidak melihat peluang-peluang untuk menjadi melodrama itu atau ledakan-ledakan emosional itu dieksplor. Tapi benar-benar ya seperti orang memandang orang lain. Ya kita hanya melihat permukaannya aja dan tidak tahu kalau tidak ada konvensional gitu, tidak ada narasi pengakuan, kita cuma melihat peristiwanya aja dan tidak ada di dalamnya. Hanya tafsir di kepala kita aja gitu kali ya. Apa jangan-jangan ini emang bakatnya dia memang sebagai ilmuwan sosial kalau ya. Bahasa nggak ini ya, kalau bahasa nggak terlalu berjarak ya dengan sekarang ya. Oh, bahasa iya. pilihan diksi gitu, enggak ya? Saya belum baca sih. Iya. Gitu. Enggak sih, ya, mungkin teman-teman pengguna bahasa sekarang ini yang Karena contohnya begini ya, sebenarnya kan bahasa ganjil nggak bahasanya? Diksi misalnya pilihan kata gitu. Kalau kita kan baca ya, misalnya kita baca Hamka lah yang dianggap sebagai penulis Muslim ya, dia menggunakan kata-kata yang mungkin bagi orang sekarang tidak Islami. Dia menyebut puasa nggak saum loh, puasa, sholat itu sembahyang. Baca aja karya Hamka. Yang lain-lain gitulah ya kira-kira. Jadi nggak ada tuh dia nyebut ibu apa nggak umi nggak ini. Artinya bahasa zaman itu beda kan ya, mengalami artinya bahasa sekarang kan mengalami islamisasi itu pertama. Yang kedua kan kadang-kadang karena 66 mungkin bahasa Indonesia relatif udah agak kokoh lah sedikit ya dibanding mungkin tahun 30-an 50-an gitu ya. Kalau kita baca Pram kan banyak sekali kata-kata yang mungkin nggak dimengerti orang sekarang. Misalnya kalau baca Pram itu di cerita dari Jakarta atau orang-orang cerita dari Blora, itu ada kata yang mungkin bagi orang sekarang bingung, kata mesum. Kalau dia ingat, dia berwajah mesum. Nah, saya waktu itu juga pertama kali bingung, tapi karena saya kebetulan mantan pacar saya itu orang daerah Blora itu, dia bilang mesum itu artinya kotor, jadi berwajah kusam gitu loh. Jadi mesum, ada beberapa kata itu ketemu aja di Pram gitu ya. Jadi pilihan-pilihan kata waktu itu kan pasti para penulis kalau tidak menemukan apa ini ya, jadi pasti akan menciptakan mengambil dari bahasa daerahnya atau ngambil dari bahasa ini. Saya kebetulan juga riset penerjemahan satu penulis ya, tahun 1920-an akhir, karyanya mungkin diterjemahkan pertama kali. Itu dia menyebut buah apel itu tupahah. Tupahah itu dari bahasa Arab. Saya bingung kenapa dia pakai tupahah ya. Lalu misalnya kemudian diberikannya tupahah buah. Saya lalu ngecek kapan sih apel ini dikenal di Indonesia. Ini tahun 29. Ternyata apel itu baru diperkenalkan ke Indonesia tahun 35. Jadi memang waktu itu mungkin orang nggak menggambarkan ada yang disebut apel. Nah karena penulisnya mungkin latar belakangnya mungkin Sumatera ya, Islam, dia menawarkan kata buah itu dengan tupahah, apel. Meskipun mungkin kata itu tidak dipilih ya, pilihan kata yang diambil dari Belanda kan, Belanda juga apel kan. Nah itu satu contoh bagaimana penulis waktu itu juga bertarung dengan bahasanya, memilih karena keterbatasan bahasa Indonesia. Nah, tapi nggak tahu yang di tahun 66 di Kunto, karena Kunto ini terdidik sudah dalam secara akademis dan mungkin bahasa Indonesia juga relatif sedikit banyak sudah terbentuk lah ya, meskipun belum mapan banget gitu. Tapi itu tadi ya. Tapi saya mungkin agak sedikit keberatan dengan penggunaan kata bahasa Indonesia sudah kokoh atau mapan karena seolah-olah ada evolusi linear, progresif linear dari perkembangan bahasa. Tapi mungkin kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa ada proses. Nah, saya menemukan buku, tapi saya belum baca, baru nemu dari lokan. Apa Modernization of Language in Asia, Southeast Asia, suntingan dari Suta Takdir. Dan itu membuka banyak hal yang menarik buat saya baca nanti. Artinya setiap bahasa di Asia Tenggara mengalami modernisasi. Jadi bahasa Indonesia juga sedang mengalami modernisasi dengan naik turunnya nilai tertentu di dalam proses modernisasi itu sendiri. Jadi mungkin yang menarik ya itu. Tapi 6566 kan kita mengalami homogenisasi kebudayaan.
sebagaimana homogenisasi kekuasaan. Itulah yang terjadi pada EYD juga kan. Saya kadang jadi politis, udah pertahankan aja pakai ejaan lama aslinya. Kenapa? Karena itu kan proyek politik tuh EYD. Termasuk dulu saya paling ribut grammar Nazi soal dipisah atau disambung. Tapi ternyata lebih lama orang menggunakan tanpa memisah atau tanpa mempersoalkan pisah atau sambung. Sekarang jadinya itu kan setelah EYD, itu kan proyeknya Orba. Menyeragamkan bahasa. Jadi saya agak ideologis untuk kembali merusak EYD. Saya komen soal justru sekarang ini makin kesini Lin, itu Islamisasi atau Arabisasi itu lebih gila. Jadi dulu tuh orang menyebut masjid bukan masjid. Sekarang nggak ada tulisan di mana itu masjid, ada 1-2. Nah kalau soal sembahyang ini emang agak aneh. Saya kan di Sumatera ya, sekampung dengan Hamka. Itu orang ngomong sholat itu ya sembahyang. Sampai di Jawa saya bingung. Itu sembahyang itu kan nyembah hyang. Justru iya sang hyang. Di sini malah sudah lama sholat. Iya. Satu-satunya kegagalan kata yang sudah Arab sekarang ini adalah ahad. Orang nggak nyebut ahad. Padahal udah pada Islam, Saleh apa gitu. Wah udah Islamisasi banget. Jadi tetap minggu ya. Tetap minggu. Pendeta minggu. Itu nyaris hampir sama dengan menyebut bandara. Bandara ini salah satu serapan dari Inggris diterjemahkan yang orang kayak bangga gitu ya. Kemana ke bandara? Sekarang udah nggak ada airport. Kalau dulu kan airport itu wah. Ini pasti Martin lah yang bahasa keluar negeri. Sekarang orang nyebut bandara, padahal ya bandar udara. Iya. Jadi memang kalau dalam kebahasaan itu saya melihat ini udah berlebihan. Jadi orang sibuk menilai politik identitas ya. Saya melihat politik berbahasanya juga sekarang udah terlalu Islam banget, udah terlalu Arab banget. Seperti dia bilang, saum. Sekarang banyak orang ngomong saum. Kita nggak tahu saum puasa aja. Buka puasa iftar. Iya gitu kan. Sampai nomenklatur sekarang gitu programnya iftar. Iya yang kayak gitu. Lagi puasa loh kita. Iya. Saum. Sebentar lagi saum. Siap. Ada yang mau komentar lagi atau bertanya dari teman-teman sebelah kiri atau tengah, sebelah kanan? Komentar apapun. Dari Mas Alam mungkin. Mas Dodo mungkin mau tambahan? Penampilan. Terima kasih. Saya kan jadi yang pertama, jadi ini juga sangat dimungkinkan dalam misalnya ngobrol. Dalam perjalanannya itu pasti kalau ketemu data baru, apa baru itu sangat dimungkinkan ini ada perubahan. Karena ini dinamis. Saya kan selalu membayangkan itu seperti gambar berjalan gitu. Jadi misalnya sebenarnya si Mahfud itu memberi catatan banyak tentang itu, tapi memang nggak tak buka obrolan karena kalau terjadi dialog panjang, saya pastikan buku ini nggak akan terbit. Jadi karena pasti itu Mas Seno itu kan wah. Saya putuskan sendiri karena yang nyetak saya, yang harus saya kan saya kuasa ada di saya. Mas Tuhan terbesar Mas. Karena itu akan lama lagi. Jadi Saud punya Mahfud punya interpretasi sendiri. Nah, terus tadi yang mengenai hampir semua catatan kaki sebenarnya dari Mas Seno. Iya. Terus sekali lagi mungkin saya juga nggak energinya luar biasa. Revisinya itu ya rata-rata sehari 20-25 kali selama berbulan-bulan ya apa gitu. Jadi memang kayak prosesnya kayak ketemu apa misalnya contoh itu diceper sudah jadi gambar tiba-tiba pas mau naik cetak ditahan dia ketemu itu karena di gambarnya itu dulu ceper karena kami menemukan stasiun itu namanya ceper memang tapi kan itu mungkin saya kurang tahu tuh bangun tapi itu kan ceper yang akhirnya ketemu kata ceper pakai P itu nyarinya aja setengah mati terus Mas Seno punya kalimat itu ketemu terkonfirmasi itu harus
itu kan sepele ya, tapi kan menjadi rusak semuanya kalau kita masih ceper itu. Nah, peristiwa-peristiwa ini sebenarnya yang proses berjalannya naskah ini memang, dan saya sangat mungkin bila ada suatu ketika temuan-temuan baru itu sangat, dan tentu saya akan mempersilahkan siapa saja karena setiap orang punya hak ini kan. Tapi kemarin waktu ini, jadi begitu naskah saya sowan ke Ibu Visilaningsih, saya pastikan ibu juga nggak punya datanya, punya 9 nomor itu ternyata dari Ibu Visilaningsih. Oh, dari itu. Iya, curiganya. Iya, Terus iya. waktu Bu, maaf ya Bu, ini saya hanya pembawa pesan gitu, kebetulan kan saya tidak kenal, jadi lucu ceritanya ya. Mas Seno juga yang menghubungkan dari keluarganya Pak Badi, mereka kan hangat Pak Badi Sumarto, jadi tiktokannya gitu. Terus saya sampai terus memastikan saja, saya minta pulau nuwun bagaimanapun juga ini naskahnya Pak Kunto, walaupun lewat Mas Seno, saya memastikan ini tetap hak miliknya Pak. Karena kalau memang saya percaya kalau Mas Seno tidak mengerjakan ya juga sampai kapanpun tidak akan muncul ini. Seperti saya masih ingat, saya pernah dulu jauh-jauh hari mungkin saya pernah menerbitkan naskahnya Trubus Sudarsono, Pak Esri. Saya pikir juga itu sangat panjang juga. Itu bagi saya yang penting terbit saja kan, sebagai ada barangnya. Karena itu kalau nggak ada yang mau menerbitkan pada periode itu juga orang tidak akan pernah punya gambaran, karena informasi tentang Trubus kan tidak banyak, tidak ada informasi, karena memang itu periode di mana itu satu-satu seniman, memang seniman yang bagus sekali, cuma hidupnya hanya melayani Soekarno kan, belum bangun apa, cuman kalau sekarang istilah commission itu loh. Itu tuh saya pikir Trubus contoh yang baik, karena hampir ide-idenya itu kan banyak tamu. Jadi Soekarno itu kalau ada tamu negara itu memberikan gift, hadiah gitu, ya potret segala macam, itu banyak senimannya periode itu. Saya ketemu, kemudian menarik, kemudian cerita bagaimana saya hanya yang jadi gini, bagi saya buku itu tidak serta buku, tapi jadi peristiwa. Saya berusaha mengumpulkan, waktu itu mengumpulkan anaknya Pak Trubus, itu mengharukan juga. Saya bedah, kemudian jadi ketemu bagaimana itu juga janjinya Pak Esri, dan problem tadi mengedit itu kan, saya pikir naskah ini kalau bayangan saya itu kalau ada orang kayak Martin Alaida lebih cocok menurut saya, atau Pak Esri itu wah, kemewahan sendiri, terasa sekali Mas. Kayak kita tuh tarik pada masa lalu itu, bahasanya, pengambilan kata-katanya itu bagi saya kemewahan, saya kira gitu. Nah, memang saya bekerja dengan desainer handal petik ya. Jadi ada perjalanan sendiri. Jadi artinya Wonderrock, dia presentasi. Ini jadi kami itu mengadopsi betul layoutnya Koran Jihad. Jadi teknologinya kan belum ketemu itu, juara gitu. Memang kita sengaja supaya otentik. Iya, tetapi hari ini tuh kalau teman-teman pernah dengar ada Jakarta Art Book Fair Yogyakarta, ini juga saya ingin masuk pada skena-skena itu. Saya bilang, wah bisa di Jakarta Art Book nggak? Wah, itu penting bagaimana saya menjembatani karya-karya ini ke generasi hari ini. Dan kaget juga, saya itu selalu tertarik, bukan dibeli, siapa yang membeli. Saya kan juga sering tanya-tanya ke teman-teman riset, anak muda itu juga saya senang sekali. Mungkin karena penampilannya, mungkin. Makanya saya jadi penting teksnya Mas Seno dan epilognya Mahfud. Itu salah satu cara menjembatani ceritanya Kunto. Jadi desainnya segala macam memang disesuaikan kebutuhan hari ini sebenarnya. Hari ini tapi rasa masa lalu. Saya kira itu sih. Jadi mungkin salah satu, dan dapat momentum ketika 100 tahun abadnya Pram, karena beberapa di medsos apa itu dibanding-bandingkan, saya juga nggak tahu. Nah itu karena dianggap tanda petik ya, itu kan sebenarnya
beberapa kan naskah-naskah sastra klasik juga, tapi kan apa nanggung macam-macam lah, cuma karena itu Pram suka warna biru, nah karena kan macam-macam itu, oh itu warisan bla bla lah, ceritanya dibangun, narasinya dibangun, tapi iya, tapi karena enggak, itu yang dibangun karena waktu motong-motong rumput itu pesonya aja dibelkut kain biru. Asik. Iya, jadi saya kira itu enggak lah, tapi saya lebih, jadi sebenarnya semua dihitung, semua di remaster ulang, saya kira ini kerja-kerja saya senang karena lama juga. Waktu itu buku sudah selesai memang, tapi menurut saya itu biasa. Saya ini buku saya kerjakan 1 tahun lebih, tapi kok secara tampilan biasa. Makanya terus riset lagi mencari materi kertas, tapi disesuaikan yang di Jogja ada. Makanya ini namanya materika, yang tadi materika impor. Terus sok ideologi juga mas. Jadi ini kertas yang dihasilkan dari motong pohon yang berkesinambungan. Jadi nggak sekedar itu kan enggak, soalnya saya merasa kalau jelek sia-sia kerjaan saya yang 1,5 tahun itu. Kalau jadi yang biasa standar itu, jadi makanya ada perubahan warna karena memang kertas impor resikonya itu stoknya habis. Jadi yang pertama itu terakota yang sekarang, itu terarosa. Jadi marganya itu materika, ada beberapa seri itu impor semua. Jadi itu memang kalau di luar kan penerbit-penerbit ada yang juga mengapresiasi bagaimana keberlangsungan pohon, jangan sampai nah itu saya juga coba sedikit belajar dari itu. Saya kira itu sih. Jadi sebenarnya walaupun apa ya vintage apa sebenarnya ini kebaruan apa diperhatikan semua. Sebenarnya itu nggak ada yang ketersengajaan, nggak ada. Itu semua dipikirkan sebenarnya. Saya kira itu supaya ini juga menjadi inspirasi teman-teman yang lain. Saya kira itu sih semangatnya buku ini. Terima kasih Mas Dodo. Udah ditutup dengan baik dengan Mas Dodo. Saya juga mau menginformasikan tadi karena kertasnya impor, jadi ditarakan kedua hanya cetak sedikit. Tersedia di situ, silakan diambil karena stok sudah menipis. Harganya hanya 125.000. Kalau kata Mas Dodo tadi harusnya nggak segitu harganya karena ada subsidi silang dari Mas Dodo. Jadi kalau begitu gitu bisa lebih dari 200 Mas ya katanya tadi. Memang nah, 125.000 silakan diambil. Subsidinya sebenarnya tenaga saya tidak saya hitung. Jadi silakan. Mas saya sedikit. Iya, silakan. Saya tahu acara ini kan agak telat dari ada komunitas negeri Poci. Jadi Kurniawan Junaidi, saya lihat Pak Kunto, karena saya dulu kan kuliah di Jogja, pernah jadi wartawan, sering wawancara segala macam dengan Pak Kunto. Di rumahnya itu Pak Kunto ini mirip Pak Nasikun lah. Kadang orang banyak kita dengar dulu omongannya lama, baru oh pinter tenang, oh top tenang. Nah itu cuman Pak Kunto bisa lebih dibanding Pak Nasikun. Nah terus karena itu saya datang ke sini Jogja berobat ke Jakarta, mau balik terus kesini aja lah. Nah kok turun di sana itu ketemu Salim. Saya tadinya mau ngomong ini Salim apa bukan? Ya wajahnya kayaknya nggak banyak-banyak apa di Republik ini gitu loh. Saya cuek aja bukan Salim. Ternyata dilihat dia mau foto-foto itu. Afnan ya iya. Mau kemana Lim? Ke situ diskusi buku. Ya sama gitu ada. Cuma dia udah pesen Gojek duluan ya. Nah saya mau cerita. Saya ini kan baru bikin buku puisi tidak dijual, jadi mau saya bagi-bagikan. Yang Mulyono itu ya? Iya, sama Salim sudah saya jual, tapi biarin aja sialan Afnan katanya. Jauh-jauh ke Jakarta malah bagi-bagi buku katanya. Jadi saya perkenalkan, saya ini Afnan Malai. Dulu zaman demo-demo ya Wiki Tukul itu baca puisi, Johnsoni nyanyi lagunya Darah Juang. Nah saya yang bikin Sumpah Mahasiswa. Jadi saya
merasa karena apa namanya Jokowi ini udah gila banget, pasti sejarawan nggak sempat nulis, ya orang nulis di medsos ya. Saya menganggap adalah catatan bahwa Jokowi itu presiden terburuk sepanjang sejarah Republik kan gitu. Itu koplosan. Ya, ya, ini saya bagi, ini kan saya ngejar 20 Oktober, tapi rasanya enggak, jadi tata letaknya di dalam ada yang salah-salah itu ya serapopol. Kalau yang agak, Waduh. untuk pembicara yang ada yang ini aja yang tata letaknya baik, sudah saya tanda tangan. Ya, yang ini. Oh iya. Terus pokoknya kalau pokoknya saya itu bukunya tidak laku, tapi kata orang Jawa badi. Mentereng tapi ini. Makasih Mas. Ya. Mungkin udah 1,5 jam, mungkin sedikit kata penutup dari Mas Hikmat sama Martin, boleh sedikit aja. Jadi kita membicarakan artefak ditutup dengan pembagian artefak. Ini bisa punya nilai artefak nanti, karena kan nasibnya buku di Indonesia masih belum menjadi apa ya, mass market atau apa, sehingga seringkali yang penerbitan, dunia penerbitan yang sering disepadankan atau ditukarkan dengan istilah literasi, itu juga adalah riwayat mulai lagi dari nol melulu setiap periode gitu, bukannya kesinambungan, tidak sustainability, tidak ada sustainability, tidak ada kesinambungan seringkali gitu, sehingga setiap peristiwa penerbitan buku itu sendiri sebuah perayaan dan sepatutnya dirayakan, tapi juga apalagi penerbitan ulang, apalagi penemuan ulang yang kemudian diterbitkan ulang, dan kemudian orang punya kesempatan untuk menyambung-nyambungkan kesinambungan kita sebagai pribadi maupun sebagai bangsa dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya gitu kan. Dan dalam rangka merayakan itu, saya merasa bahwa ada banyak tantangan mengurusi artefak sastra. Yang ini sudah terbukti kita bisa mampu melakukan, yaitu menemukan artefak yang sudah diterbitkan, artefak terbitannya. Tapi yang menarik misalnya apakah pernah ada ya, mungkin pernah ada ya, saya kurang mempelajari, misalnya apa yang dilakukan misalnya ketika David Foster Wallace bunuh diri pada 2008, 2009-nya itu dari naskah, dia sedang mengerjakan sebuah naskah yang panjang, lebih panjang dari apa, dari Infinite Jest, banyak banget, tapi tidak selesai dan masih serakan-serakan. Dan itu Bolano juga ada ya, 2 naskah baru posthumous ya, banyak ya yang warisannya yang artefak. Saya kira kita ngendon di PDS HBASIN aja jangan-jangan masih ada banyak manuskrip yang belum selesai, atau bahkan saking kita kurang sinambung, bahkan yang kayaknya dalam pelataran sejarah arsip itu masih muda, misalnya tahun 90-an, jangan-jangan sudah jadi artefak yang menjadi temuan yang menggembirakan gitu loh. Kalau ada ketemu saya, siapa tahu ada artefaknya MH muda, atau waktu itu belum terlalu, udah nggak terlalu muda lagi, tahun 90-an, Ragil atau Fadlizon. Iya, siapa tahu ya ada. Dia kan dulu sastra Rusia dulu. Iya, tobatnya duluan, bukan? Oh iya, dia di depan tobatnya ya. Jadi ada perayaan tersendiri terhadap kerja. Jangan-jangan tantangan selanjutnya adalah menemukan manuskrip yang terserak dan kemudian mencoba menyusunnya menjadi terbitan baru, dan kemudian terbuka sebuah peluang untuk perayaan baru terhadap teks dan artefak tekstual yang ada di Indonesia. Oke, kalau dari saya sih ini ya, dari segi cerita ini sangat menarik karena dia menggambarkan revolusi fisik itu dengan angle yang beda ya. Biasanya itu kan ada jebakannya antara heroisme atau sinisisme, ekstrimnya kan itu ya. Nah ini enggak dua-duanya, heroik enggak, sinis kayak Idrus enggak juga. Jadi dia posisinya lebih seperti menarasikan tentang revolusi fisik, tapi perspektifnya bukan pada tentang pergerakan nasional dan seterusnya, tapi pada bagaimana masyarakat itu gotong royong untuk membela dirinya atau mengusahakan kehidupan bisa kembali normal gitu. Jadi kayak semacam agensi masyarakat kecil yang diutamakan dalam narasi tentang revolusi 45 itu. Nah itu
sesuatu yang menurut saya menarik ya di dalam novel ini, yang apa namanya, yang jadi apa kayak semacam kekuatannya dari si perspektifnya Kunto tentang tahun 45 itu. Kira-kira itu. Siap. Terima kasih banyak Martin. Senang sekali sore ini diskusi berjalan lancar. Terima kasih untuk Mas Dodo dari Pabrik Tulisan dan penerbit baik yang sudah bersedia untuk membuat acara sore ini di Kios Ojo Kios. Terima kasih Martin dan Mas Hikmat udah menjadi narasumber, meluangkan waktunya ke Kios Ojo Kios, dan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang sudah datang hari ini dan ikut berdiskusi, bertanya jawab dan berkomentar. Sampai jumpa di acara berikutnya. Silakan pantau terus di Instagram kami @kios_ojo_kios. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statement nih. Ada makna.